Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mapi, yang saya hormati para pejabat pimpinan OPD, para pimpinan TNI maupun Polri, yang saya hormati Ketua Panitia dan jajarannya, yang saya hormati para Ketua PKM di lingkup Kota Kepri, dan tidak lupa kepada Bapak Ibu tamu undangan sekalian yang saya hormati pula. Pertama, tentu patutlah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya pada hari ini kita berkumpul, kita bersatu dengan satu tujuan, yaitu karena kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tentunya sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada tauladan kita, panutan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk kesekian kali mungkin saya berada atau berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Saya harap Bapak Ibu sekalian tidak bosan, karena yang naik Pak Saiful lagi, yang naik Pak Haji Saiful lagi. Saya harap Bapak Ibu tidak bosan. Jangan pandang mungkin Pak Saiful, tetapi ambil kalau itu baik, maka itu bisa menjadi ibrah bagi kita semua. Kebetulan mungkin saya ditunjuk ini karena pernah belajar. Kebetulan saya ditugaskan untuk hikmah peringatan Maulid ini. Memang dulu sekolah kita, sekolah saya adalah di bidang agama. Tetapi perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, saya juga lulus SMA atau SMK itu bingung mau kemana sebelum kuliah. Saya apa istilahnya ya, praktek atau kursus ya. Kalau di Merauke itu namanya BLK, Balai Latihan Kerja. Saya pernah di situ Bapak Ibu sekalian, yaitu kursus perbengkelan motor mesin 2 tak. Saya ada sertifikatnya. 2 tak ya. Jadi mohon maaf yang punya bengkel di Kabupaten Mapi, sebetulnya kalau saya diadu dengan bengkel-bengkel di Kepri, saya berani. Karena yang penting 2 tak, bukan 4 tak. Kalau 4 tak itu yang tandanya bum bum bum. Kalau 2 tak kan yang nyaring, ren. Nah itu kalau sebenarnya kalau diadu dalam membongkar mesin saya siap, tapi bongkar, tidak pasang. Kalau pasang saya tidak tahu. Bapak Ibu rahimakumullah,
saya awali penyampaian saya ini yaitu terkait penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan tentang kenapa kita disunahkan puasa Asyura di bulan Muharram kemarin. Kenapa kita disunahkan puasa Asyura 10 Muharram? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa hadza yaumun shalihun najallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Hari ini hari yang baik. Hari ini Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Karena itu diperintahkan untuk berpuasa sunnah. Pertanyaannya, Allah menenggelamkan Musa, Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun itu setiap tahun atau satu kali, Bapak Ibu? Satu kali. Tetapi perintah untuk puasa Asyura itu setiap tahun. Ini menandakan bahwa dalil boleh mengulangi atau memperingati suatu peristiwa setiap tahun, yaitu mensyukuri nikmat dari Allah bahwa Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adakah nikmat yang lebih besar dari diselamatkannya Nabi Musa? Ada, yaitu kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini kita peringati. Bapak Ibu rahimahullah, karena tadi saya sebutkan bahwa kita berkumpul di sini adalah bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukum mencintai Nabi adalah wajib. Karena mencintai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syarat dari kesempurnaan iman. Sekali lagi, hukum mencintai baginda Nabi adalah wajib karena syarat kesempurnaan adalah, karena mencintai baginda Nabi adalah syarat dari kesempurnaan iman. La yu'min ahadukum hatta akuna ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajmain. Seseorang tidaklah beriman dengan sempurna hingga aku lebih dicintainya dari anak dan orang tuanya serta manusia seluruhnya. Hadis riwayat Muslim nomor 44. Jamaah rahimahullah, saya menjelaskan ini pada prinsipnya bahwa menguatkan kita hadir di sini yaitu dengan satu tujuan tadi, yaitu cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa inilah yang saya pahami. Saya tidak memaksa kepada Bapak Ibu untuk mengikuti pemahaman saya atau tidak, dan saya tidak menyalahkan orang lain. Ketika kita yakin bahwa kita berkumpul di sini, kita tidak mempunyai jiwa yang ganda. Maksudnya yakin bahwa kita dari sini adalah mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah pertemuan kita ini tidak sia-sia, akan tembus kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bersyukurlah Bapak Ibu sekalian yang pernah melaksanakan ibadah haji atau umrah. Karena apa? Dengan melaksanakan ibadah haji atau umrah dapat berkunjung ke Masjid Nabawi di Madinah, dan di situ ada makam baginda Nabi Muhammad SAW. Bergetar hati saya Bapak Ibu rahimahullah ketika di hadapan Nabi, makam Nabi Muhammad SAW, kita berkesempatan membaca sholawat langsung kepada beliau. Jadi bersyukur Bapak Ibu rahimahullah yang pernah melaksanakan ibadah haji ataupun umrah.
Apalagi kalau sudah di dekat makam Nabi, jangan lupa untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu rahimakumullah, yang berikut yang ingin saya sampaikan adalah dalam kitab Maulid Simtudura itu dijelaskan bahwa hadihi zati syarifah. Yang dimaksud ini adalah Nabi Muhammad SAW sesungguhnya adalah orang atau zat yang mulia. Nabi mulia ini bukan karena siapa-siapa. Nabi mulia ini bukan karena sebab, karena Nabi mulia ini karena memang zatnya yang mulia. Makanya di dalam kitab Maulid Simtudura disebutkan zati syarifah, zat yang mulia. Nabi lahir bukan di bulan Ramadan yang bulan mulia. Untuk itu Nabi tidak lahir di bulan Zulhijjah yang ketika itu orang Arab memuliakan bulan Zulhijjah. Nabi tidak lahir di bulan Rajab yang memang termasuk bulan haram. Nabi tidak lahir di bulan Ramadan yang merupakan bulan penuh berkah. Bisa jadi kalau Nabi lahir di bulan-bulan itu, orang beranggapan bahwa Nabi mulia karena lahir di bulan-bulan yang mulia. Justru Nabi itu lahir di bulan Rabiul Awal yang ketika masa itu Rabiul Awal itu tidak ada artinya. Karena dengan kelahiran Nabi maka bulan itu menjadi mulia. Makanya dalam kitab Maulid Simtudura disebutkan zati syarifah, zat yang mulia. Karena memang zat Nabi itu yang mulia. Sudah mulia, dia lahir di bulan apapun, dia lahir di hari apapun, dia tetap mulia. Justru yang bulan ketepatan dia lahir itu atau hari ketepatan dia lahir itu menjadi hari yang mulia. Nabi bukan lahir di hari Jumat yang merupakan penghulu hari, yang merupakan hari raya orang Islam, hari Jumat. Tetapi lahir di hari Isnin. Karena kelahiran Nabi itulah hari itu menjadi mulia. Jadi paham Bapak Ibu ya, bahwa Nabi itu zat syarif, zat yang memang sudah mulia. Bapak Ibu rahimakumullah, kita sudah tahu bersama bahwa Nabi itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Kemudian umur 6 tahun Nabi ditinggal oleh ibunya menjadi yatim piatu. Kemudian Nabi menikah umur 25 tahun. Muhammad Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun, dan kemudian Nabi wafat umur 63 tahun. Mohon izin Bapak Kepala Kantor, mungkin untuk sementara yang saya jelaskan ini masih sejarah Nabi yang teknis khusus, mungkin belum secara umumnya. Jadi kalau kita lihat umur Nabi 63 tahun ketika diangkat Nabi atau Rasul, umur 40 tahun, nyaris dakwah kenabian, masa kerasulan dari baginda Nabi Muhammad SAW yaitu 23 tahun. Bapak Ibu rahimakumullah, ini ibu-ibu kayaknya serius mendengarkan atau bagaimana ya? Serius ya? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
wasallam. Mari Bapak Ibu. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mari. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini adalah bukti dari kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya Nabi itu sudah membuktikan Nabi itu cinta kepada kita sebagai umatnya. Nabi itu sudah membuktikan bahwa Nabi itu cinta kepada kita sebagai umatnya. Apa buktinya? Kita bisa melihat suatu ketika Nabi tegak berdiri di mimbar, kemudian melihat ke bawah, di situ melihat telaga. Di situ melihat telaga bahwa Nabi mengatakan akan ada yang minum di telaga itu. Sahabat bertanya, siapakah itu wahai baginda Nabi yang akan meminum adalah ikhwani? Apakah itu kita baginda Nabi? Bukan. Antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Jadi sahabat Nabi adalah orang yang hidup bersama Nabi, orang yang makan minum bersama Nabi, orang yang berdakwah bersama Nabi, dan orang yang pernah berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah yang disebut sahabat. Nabi mengatakan, bukan antum ashabi, kalian adalah sahabatku, tapi yang meminum ini adalah ikhwani. Siapa itu ikhwani? Adalah kita. Kita yang mengimani baginda Nabi Muhammad SAW, tapi kita belum pernah bertemu beliau, belum pernah berjumpa beliau, belum pernah melihat sosok beliau, tetapi kita mengimani baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah yang disebut ikhwani. Inilah kecintaan baginda Nabi kepada kita. Kemudian bukti cinta Nabi kepada kita adalah ketika Nabi wafat. Ketika Nabi akan wafat, ketika Nabi sakaratul maut, apa yang dia ucapkan? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Jadi Nabi sudah memikirkan kita sebagai umatnya. Mungkin kalau sekarang kita yang meninggal, yang kita pikirkan mungkin istriku, istriku, istriku. Tapi kalau baginda Nabi tidak, dia sudah memikirkan umatnya, ummati, ummati Nabi. Itu salah satu kalimat yang keluar ketika Nabi akan wafat. Dan ketika Nabi juga akan dibangkitkan di hari akhir, yang dicari adalah umatnya. Aina ummati, aina ummati, aina umat. Di mana umatku? Di mana umatku? Bapak Ibu rahimakumullah, begitu besar cintanya baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita. Dan ini adalah salah satu bukti bahwa kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan, saya mungkin tidak banyak menyampaikan Bapak Ibu karena takutnya bosan. Takutnya bosan. Nah, menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, bahwa tadi disebutkan bahwa
salah satu yang menjadi contoh dari baginda Nabi adalah Nabi ini membawa ajaran rahmatan lil alamin, atau membawa ajaran rahmat bagi alam semesta alam raya. Kita tentu tahu bahwa Nabi ini telah membawa umat manusia dari minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang. Kenapa demikian? Karena sebelum kedatangan Nabi, bukti bahwa ajaran Nabi di rahmatan lil alamin adalah sebelum kedatangan Nabi di kelahiran, di tempat kelahiran Nabi itu masih dikenal dengan zaman jahiliyah, zaman yang penuh kekufuran, zaman yang penuh kerusakan. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat sejarah-sejarahnya, karena saya di Kaula Bapak Ibu rahimahullah sering membaca sejarah-sejarah tentang perkawinan. Di zaman Nabi itu, di zaman sebelum kelahiran Nabi itu ada pernikahan, yaitu pernikahan istirah, yaitu di mana seorang perempuan bisa digauli oleh 10 laki-laki. Begitu rusaknya ketika zaman itu. Setelah perempuan itu mengandung kemudian lahir, dipanggillah ahli nujum, dipanggillah dukun istilahnya lah. Kemudian ditanya, sebetulnya ini anaknya siapa? Siapa-siapa yang sudah menggauli, disebutkan sini. Kemudian barang siapa anak ini mirip dengan siapa, anak ini mirip dengan siapa, mungkin laki-laki yang menggauli tadi si A atau si B, itulah bapaknya. Yang repotnya itu kalau anaknya matanya mirip si A, hidungnya mirip si B, wajahnya mirip si C. Itulah rusaknya dulu ketika zaman jahiliyah, salah satu contohnya. Kemudian datanglah baginda Nabi, risalah apa agama baginda Nabi, bahwa ini loh salah, ada jalan untuk menyalurkan apa yang menjadi hak dari setiap orang untuk menyalurkan nafsu itu, yaitu melalui pintu pernikahan. Salah satu bukti bahwa ajaran Nabi menjadi ajaran rahmatan lil alamin. Dan ini pintu pernikahan adalah salah satu pintu yang halal. Jadi kalau di KP ada bapak ibu yang mempunyai anak keponakan, kalau sudah cukup umur dan sudah mempunyai jodoh, tidak ada salahnya langsung dilaporkan ke KUA. Mohon maaf Pak, sambil promosi supaya laporan perkawinannya banyak. Kemudian saya ingin bercerita kepada Bapak Ibu sekalian, salah satu bahwa ajaran Nabi ini menjadi rahmatan lil alamin. Ini dialog orang-orang pintar. Dialog orang-orang pintar ketika itu ada dua orang sahabat yang lagi makan di tempat makan, di warung makan, begitulah istilahnya. Kemudian sahabat ini bertanya kepada sahabatnya yang muslim. Dia bertanya, kenapa orang Islam laki-laki kok harus disunat? Kemudian sahabat ini tidak langsung menjawab, karena mengetahui bahwa ini adalah sama-sama sahabat yang memang sangat pintar, sangat cerdas. Kemudian sahabat yang bertanya tadi itu di tempat makan itu dia memakan pisang, dan kemudian pisangnya itu dikupas dia makan. Sahabat yang muslim bertanya, kenapa kamu makan pisang kok dikupas? Ya tentu, karena kalau saya makan pisang tidak dikupas tidak enak, sepet rasanya.
sahabat yang muslim mengatakan ya itu kira-kira. Kenapa harus disunatkan? Bapak Ibu rahimahullah, menurut kesehatan juga bahwa khitan juga merupakan baik untuk kesehatan diri kita. Itu juga menurut kesehatan. Bapak Ibu rahimahullah, selanjutnya saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita sekali lagi untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita solawatannya yang lagu lama-lama aja waktu itu ya. Mohon izin lagu-lagu lama, yaitu yang Sholli wa sallimda liman alamat. Saya awali nanti ibu-ibu, bapak ibu kemudian. Sholli wa sallim daiman ala mada, Sholli wa sallim daiman ala mada, wal ali wal ashabi mawdar wahada, wal ali wal ashabi mawdar wahada. Mari Bapak Ibu. Sholli wa sallim daiman ala mada, Sholli wa sallim daiman ala mada, wal ali wal ashabi mawdar wahada, wal ali wal ashabi mawdar wahada. Wahai jomblo yang hebat, rajin baca sholawat, karena berkah sholawat jodoh bisa mendekat. Cintamu harus tepat, jangan salah alamat, kalau nggak akan kumat kalau cinta Nabi Muhammad. Sholli iman ala madas, wa sallim daiman ala madas, wal ali wal ashabi mawdar wahada, wal ali wal ashabi mawdar wahada. Hidup di akhir zaman banyak cinta buat mainan, cewek diajak jalan tapi cuma dianggap teman. Jangan sok kegantengan, suka ngajak cewek jalan, mending ke KUA cepetan biar tidur gak sendirian. Wasallinda iman ala mada, Sholli wa sallim iman ala mada, wal ali wal ashabi mawdar wahada, wal ali wal ashabi mawdar wahada. Sekali lagi dulu. Cinta zaman sekarang diawali dari chattingan, saling lempar gombalan, belum kenal udah sayang-sayangan. Foto bisa menipu, selfie-nya diedit dulu. Kalau nggak mau malu, mending langsung ajak ke penghulu. Sholli wa sallim iman ala mada, Sholli wa sallim iman ala mada, wal ali wal ashabi mawdar wahada, wal ali wal ashabi mawdar wahada. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin cukup Bapak Ibu ya, jangan banyak-banyak yang saya sampaikan ya, karena
Di SD dulu saya diajari ketika menimba ilmu itu seperti kita memasukkan air di dalam botol. Ya. Ketika kalau langsung dituangkan dalam botol maka sedikit yang masuk. Tapi kalau kita menuangkan air dalam botol itu sedikit maka botol itu akan penuh. Jadi tentunya materi yang saya punya akan saya simpan untuk mungkin kalau diundang lagi. Kalau semua disampaikan di sini habiskan. Saya nggak punya materi. Tapi alhamdulillah, insya Allah apa yang sedikit saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Kita hadir di sini karena satu tujuan, yaitu karena cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi ini adalah sarana di mana untuk kita mengetahui sejarah baginda Nabi. Tadi Nabi lahir bulan apa, Bapak Ibu? Rabiul Awal itu bulan keberapa? Kalau di tahun Hijriah? Ketiga. Ibu pengajian tahu karena kemarin saya ngisi itu. Bulan ketiga. Yang pertama itu Muharram, yang kedua Safar, yang ketiga Rabiul Awal. Bulan kita berada di bulan ketiga. Yang keempat Rabiul Akhir, yang kelima Jumadil Awal, yang keenam Jumadil Akhir, yang ketujuh Rajab, yang kedelapan Sa'ban, yang kesembilan adalah Ramadan, yang ke-10 adalah Syawal, yang ke-11 Zulqaidah, dan yang ke-12 adalah bulan haji atau bulan Zulhijjah. Ini kemarin saya sampaikan ibu pengajian, makanya hari ini saya lancar. Kalau saya sampai nggak hafal kan saya malu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf Bapak Kepala Kantor kepada semuanya, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan. Jadi mohon maaf jika ada kata-kata kasar, karena itu membuktikan bahwa saya adalah makhluk kasar, bukan makhluk halus. Kalaupun ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian, itu membuktikan bahwa Bapak Ibu masih punya perasaan. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah yang terakhir, kalau ada jarum yang patah, jangan simpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang di parit. Kalau ada kata-kata yang salah, janganlah diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di peti besi. Kalau ada kata dilaporkan ke polisi. Demikian. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum saya tutup, marilah kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama dan MAPI, doa saya beri secara muslim. Kita mulai berdoa diawali dengan membaca doa kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mawfin makasih mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka man tasha' wa
تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Allahumma ya Allah, Engkaulah yang maha pengasih tanpa terkasih, Engkaulah maha penyayang sayang tak terbilang. Kami bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan, atas limpahan nikmat dan karunia-Mu. Pada hari ini kami berkumpul dan bersatu membuktikan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kami memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada tahun 2020 Masehi 1442 Hijriah. Allahumma ya Allah, kami menyadari bahwa atas keridhaan-Mu dan kemurahan-Mu kami telah mendapat banyak rezeki. Maka jadikanlah kami orang-orang yang pandai bersyukur, orang-orang yang jauh dari penyakit hati, yaitu sifat iri, dengki ataupun kufur. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami salah satu umat, jadikanlah kami bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dan berikanlah petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi hab lana shalihin Rabbi hab lana shalihin Rabbi hab lana shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'aza jundahu wa 'azamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi amarna bitaqwa wa nahana anittiba'il hawa. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina idal adha ba'da yaumi arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibinal mustafa Muhammadin nabiyyil huda alladzi la yantiqu 'anil hawa. Faya ayyuhal ikhwan, usiku wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Jamaah salat Id rahimakumullah. Fajar telah menyingsing, Yaum An-Nahar telah tiba. Berpasang kaki menuju ke tempat salat Id. Umat Islam di seluruh penjuru dunia bergerak, bangkit bersama-sama mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid yang disuarakan sahut menyahut. Kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki hari raya Idul Adha. Kita dapat melaksanakan ibadah salat Id bersama. Beberapa waktu yang lalu, sebagian besar amaliyah ibadah kita laksanakan di rumah akibat wabah COVID-19. Oleh karena itu, kita memohon semoga seluruh ibadah selama ini diterima oleh Allah dan mampu menghantarkan kita meraih kebahagiaan di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada revolusioner pendobrak kebatilan dan penegak keadilan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurlah jika di antara kita yang hadir di sini telah mendapatkan panggilan haji ataupun umrah, dapat merasakan duduk bersimpuh di taman surga Raudhah, yaitu di antara mimbar Masjid Nabawi dan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kebahagiaan tersendiri dapat langsung bersolawat di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersolawat langsung di hadapan makam manusia mulia yang kita tuju. Pasti bergetarlah hati kita, bergetarlah jiwa kita. Tepat di samping baginda Nabi, di samping makam baginda Nabi, kita melantunkan solawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selaku khatib, saya berwasiat untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, barang siapa bertakwa pasti akan diberikan solusi dan jalan keluar atas segala persoalan kehidupan, termasuk wabah pandemi COVID-19. Hingga kini telah menyebar di 231 negara dan menelan korban meninggal ratusan ribu jiwa. Bahkan di Indonesia sendiri lebih dari 100.000 orang yang terkonfirmasi positif. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang berbahagia, ada 3 peristiwa penting yang tidak dapat terlepas dari hari raya Idul Adha. Yaitu yang pertama adalah salat Id. Kita hadir di tengah lapang ini, kita sama-sama berjamaah melakukan sholat Id. Untuk bersama-sama menjalankan sholat Id menandakan dan membuktikan bahwa persatuan umat muslim di daerah ini tetap terjaga. Kita menyadari bahwa pentingnya bersatu dan berpegang teguh pada tali agama Allah. Kita menyadari bahwa begitu penting dari urgensi persatuan umat. Kalau kita berbicara tentang urgensi persatuan umat, maka ayatnya adalah wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Jamaah rahimakumullah, agar kita tidak tercerai-berai dan selalu mendapatkan petunjuk, maka kita harus memegang warisan Nabi. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatu rasulih. Aku telah meninggalkan pada kamu sekalian 2 perkara yang kamu tidak akan sesat selamanya. Kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Jamaah rahimakumullah, jika kita tak paham Al-Quran atau tidak mengerti hadis, kita tidak mengerti Al-Quran atau tak paham hadis, kemana kita pergi? Tentunya kita bertanya kepada ulama, karena ini sesuai dengan hadis al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Tetapi kenapa kita masih saja susah mendapatkan solusi dari problematika keumatan? Karena itu sesungguhnya adalah kelemahan akal kita. Itu karena keterbatasan ilmu kita. Innallaha yaqbidul ilman tizaan yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan sekali cabut dari hati manusia, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama.
Sudah banyak ulama-ulama dunia yang telah wafat meninggalkan kita. Begitupun ulama-ulama di sekitar kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sampai hari ini belum tergantikan bagaimana ilmu pengetahuannya. Meninggalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan belum tergantikan bagaimana kehebatan ilmunya. Ini semua adalah bagaimana cara Allah mencabut ilmu sehingga di akhir zaman tinggallah juhala, orang-orang yang jahil kemudian mengeluarkan fatwa tanpa ilmu. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama melaksanakan sholat id berjamaah. Ini membuktikan bahwa kita tetap bersatu. Kita tidak tercerai-berai. Kita semua memahami urgensi persatuan umat dan masih berpegang teguh pada jalan tali Allah. Kita tidak boleh terkotak-kotak karena berbeda mazhab. Kita tidak boleh bertikai karena perbedaan pendapat. Kita tidak boleh saling menyalahkan di antara sesama. Justru sebaliknya kita harus saling menguatkan. Karena sesungguhnya kita semua disatukan dalam satu payung. Kita semua disatukan dalam satu bingkai. Kita dalam satu ikatan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat itu yang membuat kita agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqqin 'alaiha nahya. Dengan kalimat itu kita hidup. Wa 'alaiha namut. Dengan kalimat itu kita mati. Dengan itu kita dibangkitkan di hadapan Allah. Dengan itu kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Dengan itu kita akan dimasukkan dalam surganya Allah. Dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan bersama dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu selalu jaga persatuan umat. Karena kita satu payung dan satu ikatan, dua kalimat syahadat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang berbahagia. Kemudian peristiwa yang kedua dalam hari raya Idul Adha adalah ibadah haji. Seperti kita ketahui bersama, akibat pandemi jamaah haji Indonesia tahun ini tidak diberangkatkan ke tanah suci. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menjaga keselamatan jiwa jamaah dari tertular virus corona. Keputusan ini tentu sangat berat untuk diterima. Setelah sekian lama menunggu antrian kuota haji, namun giliran saatnya berangkat harus mengalami penundaan. Apalagi tahun ini adalah merupakan haji akbar, yaitu hari raya Idul Adha bertepatan di hari Jumat. Ini kesempatan langka. Dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan belum tentu kita dapat menjumpainya lagi. Tetapi ada hikmah besar yang bisa diambil dari keputusan ini. Di antaranya adalah kesabaran dan kepasrahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Anfal, "Wasbiru innallaha ma'as-sabirin." Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah juga berfirman dalam Quran surat Ali Imran, "Fa idza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dengan ditundanya haji tahun ini, para calon jamaah haji harus bersabar dan tawakal pada Allah, karena ini juga merupakan ketetapan Allah. Dengan kesabaran dan kepasrahan ini tentunya akan menjadikan para calon jamaah haji lebih tenang dalam beribadah. Jamaah salat Idul Adha hadzakumullah. Kemudian peristiwa yang ketiga dalam hari raya Idul Adha adalah berkurban. Kata kurban qaraba, isim masdar kurbana yang berarti dekat. Tujuan kurban berarti taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih 1000 kambing atau domba, 300 sapi atau lembu, dan 100 unta. Ketika itu malaikat kagum dan tanpa sadar Nabi Ibrahim berkata, "Demi Allah, seandainya aku mempunyai seorang putra, sungguh aku akan kurbankan untuk Allah." Di suatu malam yang tenang dan syahdu, Allah menagih janji dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim bermimpi pada malam pertama tanggal 8 Zulhijjah. "Wahai Ibrahim, laksanakanlah nazarmu, kurbankanlah anakmu." Nabi Ibrahim ragu, apakah mimpi ini dari Allah ataukah setan laknatullah. Beliau bimbang dan hari ini disebut dengan Yaum At-Tarwiyah. Kemudian malam kedua tanggal 9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim kembali bermimpi, dan mimpi yang sama, bahwa
agar Nabi Ibrahim untuk melaksanakan nazarnya. Dan tanggal 9 Zulhijjah itu disebut dengan Yaum Arafah. Pada malam ketiga tanggal 10 Zulhijjah, keesokan harinya Nabi Ibrahim melaksanakan mimpi itu, dan hari ini tanggal 10 Zulhijjah disebut dengan Yaum An-Nahar, hari penyembelihan kurban. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Jamaah salat Id rahimakumullah, pada saat akan disembelih ada permintaan Ismail, yaitu, wahai ayah, bawalah pulang baju nanda yang terpecik darah, agar baju itu sewaktu-waktu menjadi penawar rindu bagi ibundaku yang mulia Siti Hajar. Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan seorang ibu. Ibunda Siti Hajar pasti merasa sedih bahwa Ismail, anak tercintanya, akan dikorbankan. Namun atas kehendak Allah, pedang terhunus. Mata pedang semakin mendekat di leher Ismail, sembari iringan asma Allah dan alunan takbir Bismillahi wallahu akbar. Dalam hitungan detik Allah menghendaki lain. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil kambing dari surga sebagai ganti Ismail untuk disembelih. Lalu malaikat Jibril berkata, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian dijawab oleh Nabi Ibrahim, la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian disambung oleh Ismail, Allahu akbar walillahil hamd. Maka dari itu setiap hari raya kita disyariatkan untuk membaca takbir, tahlil dan tahmid. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikianlah khutbah kali ini. Dari 3 peristiwa di hari raya Idul Adha, kita dapat mengambil ibrah atau pelajaran. Yang pertama adalah sholat id. Kita dapat memaknai bahwa sholat id kita saat ini di lapangan ini menandakan bahwa kita sangat memahami bagaimana pentingnya persatuan umat, bagaimana pentingnya urgensi persatuan umat. Kemudian yang kedua, ibadah haji merupakan ujian kesabaran dan pelajaran tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah berkurban, merupakan bentuk keimanan kita dalam menjalankan perintah Allah. Jika kita belum dapat berkurban tahun ini, maka kurbankanlah, bunuhlah sifat kebinatang yang ada pada diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usiku wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Id rahimakumullah. Pada khutbah kedua ini, marilah kita sama-sama berdoa, menundukkan hati-hati kita seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, dekat dan mengabulkan doa. Ya Allah,
kami menyadari bahwa saat ini Engkau uji kami dengan wabah penyakit. Kami yakin bahwa wabah ini adalah sebagai tanda kasih-Mu kepada kami. Ya Rabb, Engkau telah mengingatkan kami, mengingatkan bangsa kami yang lupa. Ya Allah, kami yakin Engkau akan menyelesaikan permasalahan ini, karena semua makhluk ada di genggaman-Mu. Sembuhkan siapapun yang sedang sakit. Hilangkanlah wabah corona ini dari negeri atau bangsa kami. Allahumma rzuqna imaman adila. Ya Allah, berikan kami pemimpin yang adil. Allahumma ij'alna min muhibbina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wali abaina, ayah kami melepuh kulitnya mencari makan, mencari nafkah agar kami bisa sekolah, tak dapat kami balas, belum bisa kami membahagiakan ya Allah. Pernah kami menghardik ayah kami, pernah kami melawan ayah kami, sehingga ampunkanlah dosa kami yang anak durhaka ini ya Allah. Wali ummahatina, dan ampunkan dosa ibu kami. Andai kami mampu, bisa kami bawa ia haji dan umroh ke Baitullah, tetapi itu pun tidak dapat menembus satu kali pun pekikan teriakannya saat melahirkan kami. Meregang nyawa ia melahirkan kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah hamba-Mu ini yang telah durhaka kepada kedua orang tua, karena telah lama hamba-Mu ini meninggalkan mereka, merantau di kejauhan, menghindar dari apa yang diidamkan mereka. Ketika kami masih remaja, sering kami enggan apabila disuruh orang tua. Ketika kami telah berumah tangga, jarang sekali kami menjenguk mereka ya Allah. Dan ketika sanak famili mengabarkan mereka sakit, kami tidak bisa datang, tidak berada di sisinya. Wahai ayah, wahai ibu, ambillah jatah kesehatanku dan jangan engkau sakit. Ambillah bagian istirahatku agar engkau tidak lelah. Ambillah jatah senyumku dan jangan engkau menangis. Ambillah jatah kebahagiaanku dan jangan engkau sedih. Andai ia masih hidup ya Allah, pulang dari tempat ini kami ingin peluk tubuhnya, kami cium tangannya, kulitnya yang mulai rapuh dan rambutnya yang mulai memutih. Tapi sebagian telah meninggalkan kami ya Allah. Jadikan kuburnya salah satu taman-taman surgamu ya Allah. Jangan engkau jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Kami hanya dapat berdoa, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, ketika kami sakaratul maut, sanak famili mengelilingi kami, yang keluar terakhir dari mulut kami adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nanti di mana? Di Pak Wahyu toh? Apanya nih? Berhentinya? Sempitnya di sana? Barang lah. Lebih Ah. juga di bawah ini. Enggak, di Pak Wahyu enak itu. Oh, boleh. Luas. Welcome to kue. Mari Pak Haji. Iya ya.